menjatuhkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan orang kafir Quraisy kadang-kadang lebih ringan dari kesyirikan orang hari ini. Orang Quraisy tidak ada yang mengaku dia tahu ilmu gaib, nggak ada. Hari ini kiai yang ngaku ilmu gaib. Siapa? Abu Jahal nggak ada ngaku dia tahu ilmu gaib. Abu Lahab nggak ada ngaku ilmu gaib. Itu cuma Allah yang tahu. Mereka tahu yang menurunkan hujan Allah, yang mengeluarkan janin Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, mereka tahu. Dan yang mengetahui ilmu yang gaib hanya Allah. Semuanya mereka paham itu. Hari ini sebagian kiai-kiai, ustaz-ustaz mengaku dia tahu ilmu gaib. Apa nggak lebih syirik dari Abu Jahal, Abu Lahab itu? Lebih kufur daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena itu sifatnya Allah, rububiyahnya Allah, punya Allah saja itu. La ya'lamul ghaiba. Apa yang dinyatakan Ustadz Wahabi ini bukanlah semata-mata pendapat pribadinya. Namun hal tersebut adalah sebuah keyakinan yang memang ditanamkan para ulama Wahabi. Mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid, karya Sholeh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Maktabah Dar Al-Minhaj, cetakan kedua tahun 1433 Hijriah, halaman 195. Al-Syekh berkata, sungguh kemusyrikan orang saat ini lebih dahsyat daripada musyrikin jahiliyah. Juga dalam kitab Naqdu Aqaid Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, karya Al-Ghamidi, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Atlas Al-Khadra, cetakan pertama tahun 2009, halaman 204 sampai 205. Al-Ghamidi berkata, inilah perkataan mereka yang kufur dan mazhab mereka yang musyrik, serta kalimat-kalimat mereka hina dan memalukan. Dan apa yang telah aku sebutkan merupakan contoh. Apa yang kami katakan tentang mereka sudah cukup, bahkan lebih. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa banyak dari pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya generasi yang belakangan dari mereka, sudah terlumuri oleh kaum sufi dan pendapat-pendapatnya yang musyrik di dalam macam-macam kemusyrikan. Sampai kalimat, bahkan yang lebih dahsyat lagi, pendapat yang menyatakan bahwa mereka para wali dan mayit-mayit itu mengetahui gaib. Kami tegaskan, mengetahui gaib dan dapat melihat Lauh Mahfuz. Jelas bahwa yang dituduh kemusyrikannya melebihi kaum jahiliyah, diantaranya adalah kelompok Asy'ariyah dengan berbagai macam kemusyrikan yang kemudian dikhususkan oleh Ustadz Wahabi ini dalam masalah mengetahui ilmu gaib. Dalam hal ini gerombolan Wahabi berkeyakinan bahwa Nabi pun tidak mengetahui gaib, apalagi hanya sekedar wali, ulama, ataupun kiai Asy'ariyah. Mereka semua tidak ada yang mengetahuinya. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan menunjukkan kepada para pemirsa bagaimana Wahabi memiliki standar ganda dalam masalah ini. Mereka hanya melempar tuduhan kepada semua yang bukan termasuk gerombolannya. Namun jika hal mengetahui ilmu gaib ini ada pada junjungan mereka sekaligus imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah, maka mereka diam 1000 bahasa dan tidak menuduhnya musyrik yang lebih besar dari kemusyrikan Quraisy jahiliyah. Sekarang simak baik-baik apa yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim tentang kedudukan imam kesayangan si Ustadz Wahabi ini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar As-Sumai'i, cetakan pertama tahun 2011, halaman 2695. Ibn Qayyim berkata tentang sosok gurunya yang bernama Ibn Taimiyah. Kemudian Ibn Taimiyah mengabarkan kepada manusia dan para panglima pada tahun 702 ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kekalahan atas mereka dan kemenangan milik kaum muslimin. Ibn Taimiyah bersumpah 70 kali sumpah atas ucapan itu. Lalu ada yang menegurnya, katakanlah insya Allah. Maka Ibn Taimiyah menjawab, insya Allah, tapi itu pasti akan terjadi, bukan angan-angan. Kami tegaskan,
pasti akan terjadi. Dan aku, yaitu Ibn Qayyim, mendengar dia berkata seperti itu. Lalu Ibn Taimiyah melanjutkan, ketika mereka banyak menegurku atas hal itu, maka aku katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz. Kami tegaskan, Ibn Taimiyah mengetahui bahwa Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz. Mereka akan kalah dalam pertempuran kali ini, dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Luar biasa bukan pemirsa? Saat Ibn Taimiyah selaku gembong Wahabi mengetahui alam ghaib yaitu Lauhil Mahfuz, Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya tidak mengatakan bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang musyrik yang kemusyrikannya melebihi kaum jahiliyah. Karena memang yang mereka tuduhkan seperti itu adalah semua kelompok yang tidak satu gerbong dengan gerombolannya. Bahkan Ibn Qayyim pun pernah menyatakan dalam kitabnya Hal Pengetahuan Ibn Taimiyah tentang ilmu ghaib. Dalam kitab yang sama, halaman 2697 sampai 2698, Ibn Qayyim berkata, Ibn Taimiyah telah mengabarkan kepadaku tidak hanya sekali tentang urusan-urusan batin yang dikhususkan denganku dari hal-hal yang aku bersungguh-sungguh atasnya, dan lisanku belum pernah berbicara tentangnya. Dia, yaitu Ibn Taimiyah, telah mengabarkan kepadaku sebagian kejadian-kejadian besar yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan belum ditentukan waktu kejadiannya. Aku telah melihat sebagiannya, yaitu kejadian itu. Juga aku menunggu sebagian sisanya, yaitu kejadian yang belum terjadi. Dan hal-hal yang telah disaksikan oleh sahabat-sahabat besar Ibn Taimiyah dari hal itu. Berkali-kali apa yang telah aku saksikan. Wallahu a'lam. Apakah Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya tidak pernah membaca hadis sahih berikut ini? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1514. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Nabi bersabda, tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Kelompok Wahabi mungkin pernah membaca riwayat tersebut, namun karena merasa sebagai pemilik agama, mereka tidak akan takut apa yang mereka tuduhkan kembali kepadanya. Kami akan tunjukkan salah satu kebodohan Ustadz ini. Dia jerit-jerit membawakan ayat, tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah. Mari kita lihat ayat lain. Dalam surat 72 ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, Dia mengetahui yang ghaib, lalu Dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kami tegaskan, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dalam surat Ali Imran ayat 179, Allah tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Kami tegaskan, Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk melihat gaib di antara Rasul-Rasulnya. Inilah yang dikatakan, Anda hafal wahai Ustadz Wahabi 1 ayat, namun lupa 1000 ayat.